Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, untuk memulai kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2021-2022 yang mana saat ini kondisinya memang masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Akhirnya kalian semua harus tetap belajar di rumah. Tetap semangat walaupun jarak bisa tempuh, tetapi esensi pembelajarannya tetap harus berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama Bapak Gadis Setiawan. Di sekolah ini Bapak mengajar PJOK. Selain daripada itu Bapak juga menjabat sebagai Waka Bidang Ubin. Memulai pembelajaran di semester ini, kita mulai dengan memperkenalkan event olahraga terakbar di dunia, yang mana seperti yang kalian lihat di layar televisi, akhir-akhir ini ada pertandingan-pertandingan yang sering disiarkan baik itu di televisi nasional maupun di internasional. Pertandingan multi event tersebut dinamakan dengan Olimpiade. Olimpiade bahasa Inggrisnya Olimpik. Untuk Olimpik yang diselenggarakan sekarang itu memang agak rancu, agak title-nya Olympic Games Japan 2020. Kenapa masih menggunakan 2020? Karena sebetulnya Olimpiade Tokyo Jepang itu seharusnya dilaksanakan tahun 2020. Tapi karena pandemi jadi diundur di tahun 2021 dan tetap dalam kondisi pandemi juga. Mungkin harapannya dulu panitia Olimpik itu di tahun 2021 berharap pandemi ini sudah berakhir, namun keadaannya masih tetap sama dan kegiatan ini, turnamen ini tetap harus dilaksanakan. Yang pada akhirnya dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Berbicara mengenai Olimpiade, Olimpiade merupakan ajang olahraga internasional 4 tahunan yang mempertandingkan cabang-cabang olahraga yang diikuti oleh ribuan atlet yang berkompetisi dalam berbagai pertandingan olahraga. Ada bola voli, sepak bola, bola basket, panahan, bulu tangkis, renang, senam, lalu cabang-cabang olahraga yang lainnya. Kalau disebutkan satu persatu sangat banyak. Olimpiade diikuti oleh lebih dari 200 negara dan merupakan kompetisi terakbar atau yang paling besar di dunia saat ini. Ajang Olimpiade ini awalnya hanya berlangsung di Yunani kuno sejak 776 sebelum Masehi atau 2797 tahun yang lalu. Olimpiade kuno ini berasal dari festival untuk menghormati Dewa Zeus yang dilaksanakan di Olimpia, Yunani sekitar tahun 776 sebelum Masehi. Festival tersebut memang awalnya juga dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, tapi hanya diikuti oleh beberapa negara atau beberapa kota serta kerajaan Yunani kuno. Dulu namanya festival. Yang dipertandingkan itu olahraganya meliputi lomba lari atau pancalomba. Pancalomba itu terdiri dari melompat, lempar cakram, lempar lembing, lomba lari dan gulat. Lalu ada tinju, pankration, dan berkuda. Jadi berbagai olahraga tersebutlah yang sebetulnya menjadi cikal bakal Olimpiade modern yang digelar hingga saat ini. Pada masa Olimpiade kuno 776 sebelum Masehi, setiap atlet yang memenangkan pertandingan akan diberi hadiah rangkaian mahkota daun zaitun, bukan medali seperti sekarang kan. Kalau sekarang ada medali emas, ada perak,
dan perunggu, medali emas untuk juara 1, medali perak untuk juara kedua, dan medali perunggu untuk juara ketiga. Kalau dulu bukan, dulu dikasih rangkaian mahkota dari daun zaitun. Atlet juara yang dilatih khusus itu lalu tiba di kampung halamannya pasti akan mendapatkan hadiah berupa uang dan benda-benda yang menjadikan simbol bahwa dia itu seorang juara. Lalu Olimpiade Yunani kuno itu harus berakhir karena memang situasi politik pada saat itu sudah tidak memungkinkan lagi adanya pertemuan olahraga dengan alasan memang agama dan kepercayaan. Lalu pada tahun 393 sebelum Masehi, Kaisar Theodosius I dari Kekaisaran Romawi yang menguasai hampir seluruh Eropa melarang dan menghentikan ajang tersebut karena pesta olahraga itu dianggap hanyalah kumpulan penyembah berhala dan tidak sesuai dengan situasi politik dan keagamaan yang ada pada saat itu. Sejak itu, kegiatan Olimpiade Yunani kuno hanya jadi bahan bacaan dan studi dari ahli sejarah dan arkeologi. Lalu gagasan penyelenggaraan Olimpiade kemudian dimunculkan kembali oleh seorang bangsawan dari Perancis yang bernama Pierre Baron de Coubertin dalam kongres pada tahun 1894. Jadi jaraknya memang sangat jauh antara sebelum Masehi lalu setelah Masehi. Yang diselenggarakan di Sorbonne, Paris. Coubertin bersama rekan-rekannya mendirikan yang namanya Komite Olimpiade Internasional atau IOC dan memutuskan bahwa ibu kota Yunani, Athena, dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade modern pertama yang digelar pada tahun 1896. Jadi ini kita bergeser ke Olimpiade modern. Kalau yang tadi Bapak bahas itu yang dilaksanakan sebelum Masehi itu Olimpiade kuno. Jadi Olimpiade modern ini digagas dan digelar pada tahun 1896. Kemudian setiap 4 tahun sekali Olimpiade akan dilaksanakan bergiliran dari satu negara ke negara yang lainnya. Yunani menerima dan menyetujui sebagai tuan rumah Olimpiade pertama, Olimpiade modern pertama. Kemudian pemerintah Yunani dibantu dana dari pengusaha Yunani dan Eropa merekonstruksi Stadion Panathinaike di Athena yang sudah ada sejak tahun 330 sebelum Masehi. Stadion itu menjadi tempat pembukaan sekaligus menjadi arena pertama pertandingan cabang olahraga di Olimpiade. Pada ajang Olimpiade modern pertama di Yunani tersebut, semua peserta atau atletnya hanya dari kalangan laki-laki. Atlet perempuan baru ikut ambil bagian dalam Olimpiade, yaitu pada Olimpiade kedua yang dilaksanakan di Paris pada tahun 1900. Pada saat itu terdapat 22 atlet perempuan yang mengikuti cabang olahraga tenis, berlayar, kroket, berkuda, dan golf. Nah, lalu bagaimana Indonesia bisa ikut ambil bagian dalam Olimpiade? Tahun berapa sih pertama Indonesia ikut dalam Olimpiade? Nah, pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno menegaskan bahwa olahraga harus menjadi ajang eksistensi bangsa Indonesia. Olahraga dijadikan Bung Karno sebagai ruang kebangsaan di mata dunia yang sedang diikuti perang. Pada tahun 1947, Soekarno meresmikan Komite Olimpiade Republik Indonesia atau disingkat KORI dengan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai ketua untuk berdiplomasi. Saat itu target Indonesia hanya bisa tampil di Olimpiade 1948 yang dilaksanakan di London, Inggris. Untuk mendukung persiapan menuju Olimpiade 1948 yang dilaksanakan di London, Inggris,
Indonesia melaksanakan yang namanya Pekan Olahraga Nasional atau disingkat PON. Pertama yang dilaksanakan di Solo pada tahun 1948 bulan Januari tepatnya. Sayang, pada saat itu Indonesia diserang oleh Sekutu. Jadi PON diundur ke bulan September 1948 dan hasilnya Indonesia pun gagal mengirimkan kontingen ke Olimpiade. Begitu Sekutu angkat kaki dari Indonesia, tekad untuk mengikuti Olimpiade kembali digelorakan. Salah satunya adalah dengan mengubah KORI menjadi Komite Olimpiade Indonesia atau disingkat KOI pada tahun 1950. KOI diakui dunia sebagai anggota International Olympic Committee atau IOC itu pada 11 Maret 1952. Karena sudah resmi diakui dunia, Indonesia langsung mengirimkan kontingen untuk Olimpiade 1952. Nah, pada tahun 1952 merupakan tonggak awal Indonesia berpartisipasi dalam multi-event terbesar di dunia, yaitu Olimpiade. Ketika itu Indonesia mengirimkan Tio Ging Hui, atlet angkat besi, Maram Sudarmojo, atlet lompat tinggi, dulu namanya masih atlet lompat tinggi, dan Habib Suharko, atlet renang, beserta 3 pendamping atau manajer. Dalam debut Olimpik ini, Merah Putih, tim Indonesia tidak meraih medali apapun. Tio menempati posisi ke-8 dalam angkat besi kelas ringan. Sudarmojo berada di peringkat 20 dalam lompat tinggi, sedangkan Habib tak lolos dari babak penyisihan renang gaya dada 200 meter putra. Lalu 4 tahun berikutnya, di Olimpiade 1956 yang dilaksanakan di Melbourne, Australia, Indonesia mengirimkan 22 atlet. Rinciannya itu 3 atlet di atletik, 1 menembak, 3 renang, 1 angkat besi, 1 anggar, 13 pemain sepak bola. 13 pemain sepak bola yang artinya untuk pemain cadangan pun kurang sebetulnya. Tapi mungkin karena ada kekurangan dana dan lain-lain, Indonesia hanya bisa mengirimkan 13 atlet di sepak bola. Nah, dari 6 cabang tersebut, Indonesia hanya berpartisipasi. Tidak ada satupun cabang tersebut yang bisa meraih medali. Yang paling dikenang pada Olimpiade 1956 ini adalah tim sepak bola Indonesia bisa menahan tim Uni Soviet yang memang laga itu sebetulnya diulang kembali setelah 36 jam berselang dan Indonesia kalah 0-4. Tapi memang itu bisa menjadi tonggak sejarah bahwasannya partisipasi tim sepak bola Indonesia yang tanda kutip dengan penuh keterbatasan dan kekurangan bisa menahan imbang Uni Soviet. Luar biasa, patut diapresiasi. Olimpiade identik dengan logonya yang memang begitu menjadi simbol di dunia. Ada 5 cincin yang saling mengikat dan berbeda warna. Nah, logo tersebut bukan hanya asal bikin logo saja, tetapi memiliki makna yang bisa mewakili penyelenggaraan Olimpiade. Nah, 5 cincin Olimpiade tersebut dibentuk menyerupai huruf W yang berarti world. Tahu arti word? W-O-R-L-D. Artinya dunia. 5 lingkaran tersebut juga menyatu yang memaknai bahwa 5 benua dari setiap negara. 5 benua di dunia yang bersatu. Warna biru itu mewakili benua Eropa, warna kuning mewakili benua Asia, warna hitam mewakili benua Afrika, dan warna hijau itu mewakili benua Australia. Dan warna merah mewakili benua Amerika. Logo tersebut dibuat oleh seniman Baron de
Bertin pada tahun 1913 setelah usai Perang Dunia ke-1 untuk memulai debut pertamanya di Olimpiade. Oleh sebab itu, Baron de Coubertin dijuluki sebagai Bapak Olimpiade. Nah, itu kurang lebih sejarah singkat dan pemaknaan dari logo Olimpik. Namun jika berbicara olahraga itu bukan hanya sekedar berkeringat, bukan hanya sekedar menang dan kalah. Berbicara mengenai olahraga itu memiliki makna yang luas. Di sepak bola kita lihat digaungkan nilai-nilai stop rasisme, lalu respect each other, saling menghormati satu sama lain, bagaimana kita bersikap ketika menang, bagaimana kita bersikap ketika juara, apa yang harus kita lakukan untuk menghargai lawan. Hal-hal itu sebetulnya yang diajarkan di olahraga. Jadi tidak hanya melulu berbicara mengenai menang dan kalah. Jadi itulah indahnya olahraga. Olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Pernyataan ini mengandung maksud bahwa esensi-esensi dasar dari kehidupan manusia dalam keseharian dapat dijumpai dalam olahraga. Contoh, misalnya persaingan. Di sepanjang kehidupan manusia tidak pernah luput dari yang namanya persaingan. Betul ya? Bersaing baju, bersaing HP, bersaing pekerjaan, bersaing nilai yang positif, bersaing prestasi, dan hal-hal itu yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan betul bahwa persaingan itu memang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika berbicara persaingan adalah persaingan tersebut harus dilakukan secara fair. Kalau di sepak bola kan ada yang namanya fair play. Nah, itu. Yang artinya bahwa bersaing tetapi harus mematuhi peraturan yang berlaku. Bersaing secara sehat. Yang artinya bahwa kita juga harus melakukan segala sesuatu itu atas dasar aturan yang berlaku. Tidak bisa kita bermain sepak bola, yang penting menang. Main tendang lawan seenaknya, main pukul lawan seenaknya. Tidak bisa seperti itu karena ada aturan yang berlaku. Nah, hal-hal tersebut yang diajarkan melalui olahraga. Dan itu juga yang diajarkan pendidikan olahraga di sekolah. Jadi olahraga itu tidak berbicara mengenai Bapak ketika mengajarkan misalkan bola voli, hanya berbicara mengenai bola voli saja tidak. Bola voli itu hanya menjadi kendaraan untuk kalian bisa memaknai nilai-nilai apa saja sih yang ada di bola voli. Bapak tidak berbicara misalkan mengajarkan kalian push up, sit up, Bapak tidak berbicara mengenai push up, sit up yang dilaksanakan hari itu juga. Tetapi kalian harus paham bagaimana cara melakukan push up yang baik, bagaimana cara melakukan sit up yang baik, sehingga olahraga yang dilaksanakan di sekolah itu bisa bermanfaat untuk kehidupan sepanjang hayat. Nah, itu yang harus dipahami dan harus bisa dipisahkan antara pendidikan olahraga dan olahraga prestasi. Ya, jadi ketika Bapak nanti misalkan mengajarkan renang, bagaimana sih cara renang yang baik? Pahami. Jadi ketika nanti sudah lulus sekolah, oh dulu pernah diajarkan oleh Pak Dani misalkan. Renang yang baik itu tangannya harus begini. Cara mengambil napasnya harus begini. Pun ketika Bapak mengajarkan misalkan lari, push up, sepak bola, dan cabang-cabang olahraga yang lainnya. Nah, hal-hal itu hanya menjadi kendaraan. Karena yang harus dikejar, yang harus diraih oleh pendidikan olahraga, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan itu adalah 3 unsur.
unsur apa namanya nilai, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Kognitif berbicara mengenai daya tangkap kalian. Daya tangkap kalian, lalu nanti dites mungkin yang tertulis nilai kalian berapa. Lalu aspek psikomotor itu cara kalian menampilkan apa yang Bapak ajarkan. Misalkan passing bawah, passing atas, renang, lari, push up, sit up. Nah, bagaimana cara kalian menampilkan itu? Lalu yang terakhir itu afektif. Cara kalian bersikap, bertutur kata, sopan santun. Nah, hal itu harus Bapak jadikan acuan ketika memberikan nilai ke kalian. Jadi jangan harap ketika kalian hanya push up bisa 100, tapi kalian bertutur kata, berperilaku tidak baik, itu juga tidak imbang. Jadi nilai-nilai kehidupan tetap juga harus disematkan dalam materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mungkin untuk materi pertama ini hanya perkenalan saja. Bapak menggambarkan sedikit mengenai apa itu pembelajaran PJOK yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Lalu juga Bapak tadi sudah menjelaskan mengenai Olimpiade, yang mana event tersebut merupakan multi-event terbesar di dunia, dan kalian juga harus paham bagaimana sejarahnya, bukan hanya melihat tayangan di televisi saja. Nah, untuk kedepannya, semua materi insya Allah akan disampaikan di classroom. Nah, untuk tugas yang diserahkan itu nanti bisa berupa video atau berupa foto. Nah, jika ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa japri WA ke Bapak. Harapan Bapak adalah kalian menyerahkan tugas itu tepat waktu. Artinya sesuai dengan jam atau waktu yang sudah ditetapkan oleh kurikulum. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dari pandemi COVID-19, tetapi tetap kalian harus juga disiplin dalam menerapkan protokol COVID-19 5M. Tetap di rumah, selalu jaga jarak, lalu terakhir, jaga kesehatan dengan olahraga yang rutin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.